الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين أما بعد. Bapak Ibu Saudara rekan Allah, ikhwah akhwat fillah, kita kembali ke kitab Imam Al-Qushayri, sahabat Imam Al-Baihaqi. Bedanya Imam Al-Baihaqi masyhur bi ilmi al-hadis, terkenal sebagai ahli hadis. Maka kita kenal ada satu kitab judulnya As-Sunan Al-Kubra. Sunan bukan jam seperti bahasa Indonesia, Sunan Bonang, bukan ya. Sunan jamak dari sunnah. Sedangkan imam ini juga ahli hadis, tapi dikenal sebagai imam ahli qalbu. Saya sudah jelaskan bahwa penamaan ilmu qalbu itu sebagian menyebutnya tazkiyatun nufus, sebagian menyebutnya ilmu al-batin, sebagian menyebutnya ilmu hikmah, sebagian menyebutnya tasawuf. Kita nggak penting dengan nama itu, yang penting barangnya sama. Ya, yang penting barangnya sama. Kalau ada orang yang mengatakan, oh tidak benar tasawuf, yang benar cuma tazkiyatun nufus, orang ini terjebak pada nama. Barangnya sama kok. Nah, kita nggak mau terjebak di situ. Alhamdulillah, saya setelah istirahat sehari penuh, baru hari ini mulai ngajarnya. Sebelumnya kita ziarah ke Imam Al-Bukhari dan imam-imam Sadah Naqsyabandiyah. Ada tujuh imam ditambah Imam Bukhari dan Imam Ahlus Sunnah Abu Mansur Al-Maturidi dan beberapa imam-imam yang lain. Jadi rasanya masih melankolis ini ya, masih pengen mewek terus nih. Jadi benar Nabi mengatakan uzkuru hadimal lazzat dalam hadis yang sahih, ingatlah yang bisa memangkas rasa kenikmatan fisik. Apa itu? Al-maut. Gak cukup maut, al-mayyit, orang yang mati. Namun jika mengingat orang yang mati itu adalah orang tua kita, kita terkenang masa lalu kita bersama beliau. Makanya berziarah ke orang tua itu hampir wajib menurut saya. Menurut saya hampir wajib, Mak. Karena orang-orang yang keras kalbunya cukup datang ke kuburan orang tuanya, istighfar di sana, minta ampun kepada Allah, minta akan ampun untuk orang tuanya. Nanti kalbunya lembut sendiri, yang keras-keras itu akan meleleh sendiri. Kalau itu nggak meleleh, ada masalah di kalbunya, atau ada masalah dalam keilmuannya. Karena sekarang yang bisa bikin orang terhalang menikmati kubur itu ilmu yang disebut anti kubur. Apa buktinya? Kita lihat hari ini kawan-kawan yang tidak senang ziarah kubur menyebut peziarah kubur dengan kuburiyun. Ini salah satu hijab yang membuat orang terhalang menikmati kenikmatan kubur. Kubur itu nikmat, Pak. Menziarahi kubur itu lebih nikmat daripada menziarahi presiden. Lebih nikmat daripada pengajian seperti ini. Ada kenikmatannya. Ini nikmat, tapi yang di sana nikmatnya beda lagi. Kalau di sini nikmatnya antum nanti pulang akan mikir, nanti saya mau debat sianu nih habis pengajian Razi nih ya. Jadi ngajian sama saya pengen cari dalil untuk nyalahin kawan. Jadi semangatnya bukan semangat rohani, tapi masih semangat fikriyah, pemikiran. Tapi kalau ke kubur antum habis. Kalau seandainya menziarahi kubur itu kuburiyun, penyembah kubur, maka nabilah awwalu man sumya bil kuburiyin. Nabilah yang pantas pertama disebut kuburiyun. Kenapa? Ziarahnya bukan siang hari, Pak. Ziarahnya Nabi kapan? Malam hari. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Aisyah membuntuti Nabi, dikhawatirkan Nabi mampir ke istri-istri yang lain. Ternyata Rasulullah SAW menjadi kuburiyun. Maka kuburiyun itu sunnah. Siapa yang mengatakan kuburiyun musyrik, berhadapan dengan imam ahli hadis, berhadapan dengan Imam Bukhari, berhadapan dengan Imam Muslim, berarti berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita menyadari juga, sebagaimana di masjid ini ada pelaku bid'ah, maka di kubur-kubur ada pelaku syirik. Kita akui ada, betul. Ada orang-orang begitu. Bukan berarti ziarah kuburnya yang salah. Yang salah itu praktek dia. Itu yang kita luruskan. Saya masih teringat Maulana Syekh Ali Mustafa Yaqub, guru kita Ki Ali Mustafa.
mengatakan salah satu kelompok umat yang mesti diluruskan, dijaga, dididik adalah para kuburiyun. Beliau nggak nyebut istilah itu, saya yang istilahin para peziarah kubur, supaya mereka tidak terjebak pada khurafat dan syirik. Beliau nggak melarang ziarah kubur, tapi menjaga peziarah kubur tidak terjebak pada khurafat dan syirik. Bapak saudara makan Allah, ketika yang meninggal itu orang tua kita, kita ingat masa lalu kita waktu dengan mereka. Tapi kalau yang meninggal itu seorang ulama, maka yang teringat beda lagi. Yang teringat ajarannya, zikir-zikirnya, petuah-petuahannya, meskipun kita tidak ketemu mereka. Maka adab ziarah kubur disebutkan oleh imam-imam kita adalah anta'arif awsafahum wa ziyarahum. Kamu harus tahu siapa mereka, sifat-sifat mereka, amal-amal mereka. Maka ketika sebelum ziarah perlu ada yang disebut penjelasan, mengenal siapa dia, manhu. Karena ketika kita tahu siapa dia, amalan-amalan kita akan bertambah naik. Sepulang dari sana kita gak akan mau ketinggalan amal. Nah, ini yang saya rasakan. Kemarin dari hari berapa, hari apa ya, Rabu ketemu malam Kamis. Kita ziarah, alhamdulillah nikmat sekali. Saya bukan mutawif karena nggak pernah jadi mutawif. Umroh alhamdulillah berkali-kali tapi nggak pernah jadi mutawif. Gimana mau jadi mutawif? Saya pun nggak beres ngurusin tawaf saya sendiri. Mutawif kan pemimpin tawaf. Kita nganggap tawaf kita nggak benar, masa kita mau memimpin orang? Ya, nggak tahu lah nanti. Next saya nggak tahu. Saya juga bukan mutawif, bukan murafik, bukan tour leader, tapi takdir Allah. Karena saya bawa kitab untuk mengenal who is he, siapa dia ini. Karena saya bawa kitab, akhirnya tour leadernya datang, orang Bandung ya. Ustaz, tolong antum yang jelasin man huwa, siapa dia. Akhirnya terpaksalah saya mengulang lagi, dan itu buku saya sudah khatam lebih dari 4 kali. Judulnya Al-Mawahib As-Sarmadiyah fi Ajillai Sadati An-Naqsyabandiyah. Jadi mengenai sanad-sanad ulama zikir, jalur ulama Naqsyabandiyah. Bukan Naqsyabandiyah yang duluan-duluan puasa itu ya, itu sempalan itu. Ya, itu gak masuk kategori. Kita udah tegur berkali-kali, ulama kita sudah sampaikan berkali-kali, mereka gak mau berubah. Itu gak ada hubungan dengan Naqsyabandiyah ya. Naqsyabandiyah itu pekerjaannya cuma zikir, khalwat, zikir, khalwat, itu aja pekerjaannya. Gak ada hubungan sama hisab. Apalagi menghisap begini, itu gak ada hubungannya ya. Jadi kalau ada mursyid, syekh hisap rokok, itu urusan fikih dia, pilihan fikih dia, bukan pilihan thariqah. Oke, bukan pilihan tasawuf. Baik. Dan ini perlu saya sampaikan juga, bersama kami ada perempuan-perempuan, ibu-ibu. Banyak yang bertanya, karena di waktu lagi ziarah itu ada yang bertanya, Ustadz, saya Persis apa? Persatuan Islam. Dan pengajian dari ustadz saya, perempuan dilarang ziarah kubur. Salah satu dosa besar perempuan nomor sekiannya ditulis adalah ziarah kubur. Saya senyum, Pak. Tapi dia habis nangis. Dia ziarah kubur tersentuh. Kok nikmat ya zikir di tempat ini, kok nikmat? Saya bilang gini, oke, sekarang kamu udah minum madu, terus orang bilang madu itu pahit, nggak enak. Kamu jawabnya apa? Orang yang mengatakan gak enak itu, dia itu sudah tahu rasa madu atau belum? Gak usah pakai dalil Al-Quran Sunnah dulu, nanti akalnya dulu oke, baru masukin dalil. Karena kalau akalnya belum oke, 1000 dalil kita kasih gak terima, Pak. Kita tahu ya, orang-orang yang baris soft 1, soft 2, satu kali pandang wajahnya terlihat. Ini orang mau 1000 dalil kita kasih gak terima. Makanya akalnya kita luruskan dulu, karena ada terkilir di otak di situ ya. Kita benerin dulu. Menurut kamu ini orang udah minum madu atau belum? Kayaknya belum, Ustaz. Seandainya dia sudah minum apa yang mau minum, apakah dia berani mengatakan madu itu pahit? Seandainya dia merasakan ziarah seperti kamu ziarah dengan cara yang benar. Jadi ziarah itu ada caranya, ada adabnya. Kenapa kita ziarah tidak ada rasanya? Karena kita nggak pakai adab. Makan itu enak dengan caranya, benar nggak? Makan nasi nasi kebuli, nasi Aceh kan enak-enak tuh. Tapi nggak dengan tekniknya, dengan enaknya, Pak. Rendang, teh talu, apalagi teh tarik ya, ini ahlinya tuh ya.
Itu kalau nggak pakai cara lagi panas-panas, selesai apa yang terjadi? Panas dalam. Nah inilah akibat orang mau menikmati santapan rohani tapi tidak dengan adabnya. Siap-siap nanti panas kolbu, bukan panas dalam. Orang kalau pergi ziarah kubur nggak boleh suudzon sama siapapun, nggak boleh suudzon sama kiri kanan samping, karena suudzon itu bagian dari yang menghalangi kita menikmati ziarah kubur. Melihat orang, wah ini penyembah kubur nih, ini syirik nih, itu sudah bikin kita emosional. Nggak boleh, sibuk dulu dengan diri sendiri, beresin diri kalbunya, sampai ke situ kita selesai zikir, baru kita boleh melihat, oh ternyata orang itu bukan yang berkubur toh. Antum nanti kalau punya waktu silakan berziarah ke kota-kota kuburan itu ya. Kota kuburan Bukhara dan Samarkand, gak ada apa-apanya Jawa, gak ada apa-apanya ya. Kuburan di sana betul-betul dijaga. Kuburan di sini kurang dijaga. Apalagi di Afghanistan itu Taliban masuk, kuburan-kuburan dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab. Kubur Nabi mau dipindah, difatwakan oleh syekh yang mirip namanya dengan orang yang di sudut sana. Tapi yang syekh yang ini nggak begitu ya. Syekh Albani, semoga Allah mengampuninya. Apa kata beliau? Harus keluarkan kubur Nabi dari Masjid Nabawi. Akhirnya bukan orang-orang yang di luar Madinah yang akan mengusir dia. Ulama-ulama di Madinah, di Makkah akhirnya mengeluarkan beliau. Saya dapat info itu dari Syekh Said Mamduh. Beliau tulis di disertasinya di bagian footnote. Syekh Said Mamduh ahli hadis, pengkritik Albani, mengakui Albani sebagai ahli hadis, peneliti hadis. Jadi jangan ada yang bilang Albani bukan ahli hadis dia. Tapi tidak semua ahli hadis yang ngerti fikih. Dalam bab ini Syekh Albani dikritik fikihnya. Biasa toh, orang biasa beda fikih, biasa Pak. Ya imam kita aja dikritik fikih berkali-kali. Cuma imam kita nggak suka debat, akhirnya yang jawab saya lagi, Ustadz Fulan lagi ya. Baik Bapak Saudara makan Allah. Nah gimana saya menanggapi si ibu-ibu ini? Ibu, dalam ilmu fikih dan usul fikih ada bab namanya nasikh wal mansukh, khususnya usul fikih. Hadis yang menghapus dan yang dihapus. Ada satu hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Ini penting sekali, silakan diingat-ingat. Nabi pernah bersabda, la'ana Rasulullah SAW, ini sahabatnya ngomong, la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. Rasulullah melarang, melaknat perempuan ziarah kubur. Hadisnya sahih? Tidak. Hadisnya cuma hasan. Riwayat siapa? Imam Tirmizi. Imam Tirmizi murid Imam Bukhari. Ternyata di riwayat Bukhari hadis itu sudah dijelaskan penghapusannya. Dihapus hukumnya. Dari mana? Tadi gimana? Rasulullah melaknat perempuan-perempuan menziarahi kubur. Di riwayat Imam Bukhari, lebih sahih mana Bukhari atau Tirmizi? Nah, giliran kayak gini aja nggak mau pakai hadis yang benar ya. Giliran hadisnya menyokong pendapatnya, hadis Bukhari kayak pura-pura nggak tahu gitu ya. Nggak kena adil begitu. Di Sahih Bukhari disebutkan Nuhina, berkata Ummu Atiyah, salah seorang sahabat perempuan, Nuhina an ziyaratil kubur walam yu'zam alaina. Kami dilarang ziarah kubur, para perempuan dilarang ziarah kubur, walam yu'zam, ini yang disebut nasikh, penghapus hukum yang ada di Tirmizi. Walam yu'zam, apa arti walam yu'zam? Walam yu'zam ay yuharram, tidak diharamkan bagi kami. Lalu gimana syaratnya? Ummu Atiyah bercerita, ada seorang sahabat Nabi sebelum wafat dia berwasiat, sembelihkan unta di kuburku lalu makan sama-sama. Bayangkan, hadisnya sahih. Minimal dia hasan zatihi, li zatihi naik menjadi sahih li ghairihi. Betul, selesai orang itu wafat dikubur, lalu keluarganya menyembelih. Itu hadis sahih. Belum ada NU Muhammadiyah. Gak ada urusan menuju hari, berkeluarga gak ada urusan ya. Mau makan dan mau orang meninggal, gak ada urusan. Saya gak ada urusan mah itu. Kita urusannya mah hadis sahih atau tidak sahih. Ternyata apa? Ternyata Ummu Atiyah hadir dan ikut makan di situ. Berarti boleh nggak perempuan ziarah kubur?
Kapan tidak bolehnya? Ini yang disebut dengan ziarah kubur, tapi kemudian meratap. Namun ulama sahabat berbeda pendapat mengenai batasan meratap. Ibnu Umar menganggap ngumpul-ngumpul sudah disebut meratap, tapi pendapat Ibnu Umar dibantah oleh Ummu Atiyah, dibantah oleh Aisyah, dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi kalau para sahabat biasa beda, kenapa antum tidak terima perbedaan itu? Kenapa ngotot dengan Ibnu Umar? Giliran itu pakai Ibnu Umar, giliran baca di kubur nggak pakai Ibnu Umar. Ibnu Umar berwasiat sebelum meninggalnya, jika aku mati bacakan Fatihah, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, ayat kursi, amanah Rasul dan ayat-ayat lain. Ibnu Umar. Giliran ini hadisnya sahih nggak dipakai. Yang dipakai apa? Ngumpul-ngumpul niyaha. Akhirnya ada kawan saya baca-baca ayat di kubur, diteriakin sama kawannya, bid'ah, haram. Dia nggak ngerti disebut haram, dia nggak ngerti disebut bid'ah. Akhirnya takdir wa tahrim bina'an alal jahli, membid'ahkan, mengharamkan karena tidak tahu. Maka kami mewasiatkan diri kami sendiri dan kita semua, kalau kita melihat ada yang beda sama kita, jangan langsung diingkari. Waktu itu kami sampai menjelaskan masa lalu, masa hidup, dan perdebatan zikir jahar dan zikir sir. Ketika kami hendak masuk ke, jadi di perjalanan dari Bukhara ke Samarkand, lalu sampai di Maqbarah Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Sebelum sampai kami menjelaskan satu kisah. Imam Bahauddin Naqsyaband itu yang kita sebut Imam Naqsyabandi, beliau setiap kali ada orang zikir keras, beliau keluar masjid. Yang mimpin zikir siapa? Gurunya, namanya Amir Kulal. Kita juga ziarah, malam-malam nyampainya Amir Kulal. Beliau punya murid-murid yang disebut khalifah, mursyid-mursyid atau wakil-wakil talqin menurut orang-orang tarekat hari ini. Murid-muridnya itu kemudian selesai sholat menggunjingkan Imam Bahauddin Shah Naqsyaband. Apa kata mereka? Ini anak kurang ajar sekali. Masa gurunya mimpin zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa dia pergi? Nggak sopan sekali nih orang. Wah. Maka jangan-jangan kalau kita lagi zikir bareng Pak, atau kita doa bareng, ada yang nggak senang, mungkin bab ini atau bukan bab yang ini, saya nggak tahu deh ya. Kayaknya bab yang kedua kali. Lalu apa kata Amir Kulal? Wahai sahabatku, jangan kamu salahkan Bahauddin Naqsyaband. Kenapa? Dia mempunyai ahwal, keadaan dan makom sendiri yang kalian tidak tahu. Ternyata benar. Setelah ngumpul-ngumpul, mereka bermuzakarah, sampailah ke Bahauddin Shah Naqsyaband. Kenapa beliau berdiri pergi ketika ada orang zikir jahar? Beliau jawab, aku merasakan Allah itu maha dekat kepada diriku, maka aku malu untuk mengangkat suara di hadapan Allah Ta'ala. Antum sudah sampai ke makom itu belum? Kalau belum, maka zikir dengan mengangkat suara boleh. Boleh. Tapi kalau sudah sampai di makom itu, nggak ada suara, maka lidahnya dikunci, mulutnya ditutup, matanya dipejam, cukup diam. Dalam hati baca nama Allah, ya Rahman, terus semua nama-nama Allah itu. Yang mana kita? Nah, ini jadi ternyata orang beda sama kita belum tentu salah. Siapa tahu dia udah sampai level tertentu yang kita belum sampai di level itu. Apalagi dalam bab fikih, sesama sufi, sesama ahli zikir sudah begitu Pak. Apalagi sesama nonton film ya, sufi aja begitu. Lagi ramai nonton film santri kayaknya ya. Santai Pak ya, jangan terlalu serius. Itu baru trailer, udah ramai aja ya. Beragama kok emosional. Siapa yang ngajarin beragama emosional itu siapa? Siapa gurunya? Beragama itu sederhana. Salah kritik, gak usah emosional, gak usah takfirkan. Ya, saya kalau mengkritik nggak terlalu keras-keras. Kalau dia nggak mau, kita nggak maksain kok. Kita nggak sepakat, misalnya ada orang bla 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 bla, tapi kita nggak maksa orang. Nah, coba adab itu dijaga, kalau kita akan lembut. Kepala kita waras, ya, jangan lembut doang. Ya, nanti semua orang bener, nah, kan bahaya juga nanti.
Ya nggak apa-apa, itu semuanya benar, nggak baik juga. Ini harus balance. Bapak saudara karena Allah, kita sampai ke tokoh imam yang ke-45 dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abul Hasan Bannan atau Bunnan bin Muhammad Al-Hammad. Imam ini digelari oleh Imam Az-Zahabi dengan gelar Syekhul Islam Al-Muhaddis Az-Zahid Al-Imam. Ini tokoh sufi, tapi gelarnya apa aja? Imam, ahli hadis, Zahid, orang yang zuhud, Syekhul Islam. Berarti Syekhul Islam tidak hanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, tapi juga orang ini. Abul Hasan, beliau punya kunyah Abul Hasan Bunnan atau Bannan bin Muhammad bin Hamdan bin Sa'id Al-Wasiti, orang Wasiti, Nazilu Misra, tinggal di negeri Mesir ya. Disebutkan di sini bahwa beliau berguru ilmu hadis kepada Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani, Hasan bin Arafah, Humaid bin Rabi' dan ulama-ulama lain. Beliau semasa dengan Imam Junaid, tetapi temenan, bukan berguru. Maka beliau tidak berguru ke Imam Junaid, hanya berkawan dengan Imam Junaid. Beliau wafat sekitar tahun 316 Hijriah, Imam Junaid sebelumnya. Kita sudah sering sebut 297 ya, Imam Junaid. Berarti semasa juga dengan Al-Hallaj. Pernah dengar Al-Hallaj yang mengatakan ma fi jubbati illallah, di jubahku cuma Allah. Apa kata Junaid? Hei Hallaj, kata-katamu itu hanya yang menghentikan adalah hukum darah. Apa itu hukum darah? Dia dipenggal. Ternyata benar, tahun 309, lebih dari 10 tahun setelah wafat Imam Junaid itu terjadi. Kalau di Indonesia seperti Syekh Siti Jenar, bukan berarti mereka salah, tetapi secara fikih mereka salah. Secara ilmu akidah mereka keliru, tapi dalam ilmu zikir belum tentu mereka salah. Ya, saya bisa jamin Pak, Syekh Siti Jenar itu sebenarnya tidak salah, tapi jelasinnya harus benar. Nanti sampai suatu saat kita akan jelaskan apa akidahnya Syekh Siti Jenar dan Al-Hallaj. Dua orang ini kayak kembar. Sebenarnya kejadian yang mereka alami juga terjadi pada Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah di akhir hayatnya diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah qaddasallahu sirra. Ibnu Qayyim punya kitab judulnya Al-Wabil Shayyib dan Madarijus Salikin, menceritakan bahwa di Wabil Shayyib Ibnu Taimiyah ditanya, Anda ini wahai tuan guru, sebentar-sebentar masuk penjara, sebentar-sebentar diikop di penjara, masuk mahkamah, cuma sebentar saja keluar lalu masuk lagi ke penjara. Itu beliau udah bertua nih, kira-kira wafatnya itu 128. Di tahun itu dia ngomong begitu. Apa kata beliau? Jannati fi sadri, wahai muridku, surgaku dalam dadaku. Man dakhalaha fid dunya dakhalaha fil akhirah. Yang dapat menemukan surganya di dalam dadanya, dia akan menemukan surga yang hakiki di alam sana. Antum udah ketemu belum? Belum ya? Ciri-ciri surga itu kita nyaman Pak. Maka Nabi menyebut kelompok-kelompok zikir itu orang-orang yang hidup di taman-taman surga. Jadi kalau mau melihat agen-agen surga, bukan agen travel. Siapa agen surga? Orang yang lisan dan kalbunya selalu tidak putus menyebut nama Allah. Orang yang ngajak orang-orang untuk mengingat Allah, meskipun dia dibid'ahkan, dikatakan gila, disebut sesat, disebut zindik, dia nggak ada urusan. Dia cuma ingin mengajak orang kepada Allah. Ternyata ini amalannya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasulullah. Beliau mengatakan ke teman-temannya, ta'alu nu'min sa'atan. Hei, mari sini, ngumpul sini, kita beriman sesaat. Dikirain membahas ilmu iman, rukun iman yang 6, enggak. Di Sahih Bukhari disebutkan kisah itu, di syarah Imam Ibnu Hajar dikatakan, apa yang dilakukan Mu'adz dan kawan-kawannya? Mereka membaca La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Asma'ul Husna, semuanya mereka baca. Ini yang disebut dengan iman oleh beliau. Ini yang disebut Nabi teman-teman surga. Semoga majelis ini disebut teman-teman surga juga, yang membuat kita ingat kepada yang memiliki surga. Amin Rabbal Alamin. Udah jadi agen surga aja nih. Agen travel banyak Pak. Agen travel banyak, tapi travel ilallah, ya, jalan menuju Allah nggak banyak ya. Agen travel ada niatnya baik, ada yang tidak baik. Ada yang niatnya mau ngabisin dompet kita,
Ada yang niatnya emang ingin ngisi kolbu kita, itu agen travel yang ikhlas. Semoga kebanyakan travel begitu, amin. Sama, agen travel akhirat surga juga sama. Jual nama surga untuk merotin duit jamaahnya juga ada. Semoga kita tidak termasuk. Semoga kita yang ingin memenuhi kolbu murid-muridnya, sahabat-sahabatnya dengan cinta rindu kepada Allah Ta'ala. Maka beliau, Imam Abul Hasan ini bercerita, Al-hurru abdun ma tama. Hamba yang disebut merdeka, bahagia, senang, gembira, girang, itu bukanlah hamba yang punya duit banyak. Bukan hanya itu, tapi al-hurru abdun ma tama. Al-hur, hamba yang bahagia, hamba yang merdeka, yang free, itu adalah yang dia tidak lagi punya ketamaan. Apa arti tamak? Keinginan rendah, ya, keinginan rendah. Mata, telinga itu mungkin rendah sampai ke bawah perut, ya, ke kaki. Kalau senangnya jalan-jalan, lihat gedung-gedung, pohon-pohon, ya bagus, oke. Siru fil ard, ya, ngeles. Padahal pengen jalan-jalan, tapi pakai ayat berjalan di muka bumi, padahal hobi aja tuh, ya. Ayat itu goalnya apa? Di surat Al-Hajj dikatakan, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Target dari traveling, jalan-jalan bukan foto-foto, posting, nunjukin aku sudah kesini, bukan. Tapi traveling itu ingin menunjukkan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga kalbu mereka berpikir dengannya, bersyukur. Antum yang tidak bersyukur dengan negeri ini, keluar aja Pak, pergi ke Saudi sana, tinggal seminggu, nggak ngapa-ngapain, nikmati, rasakan hidup di Saudi. Nggak bisa buat pengajian seperti ini di mana-mana. Ke Uzbek, kampung Imam Bukhari, kita di Bukhara, saya ketemu dengan imam-imam penjaga kuburannya, penjaga masjid. Jadi setiap masjid itu ada kuburan. Tapi kuburannya beda dengan kampung kita. Kita kan di depan mihrab ada kuburan, sehingga emang sensitif. Di sana enggak. Ini masjid, belakang sana ada kuburan, jadi aman dari khurafat. Saya tanya imamnya, masuk ke kuburan Imam Mansur Al-Maturidi, ahli bahasa Arab, enggak pernah ke luar negeri. Saya tanya, tudarris amla, namanya Syekh Ulubaykh Khan, ya. Kamu ngajar agama nggak di sini? Dia bilang, lah, takut ditanya gitu. Loh, kenapa kamu ngajar? Bahasa Arabmu bagus, pasti kamu baca kitabnya oke. Lah semua. Enggak. Akhirnya saya kejar. Mana akal jumhurnya? Mana akal hakim, al-hukumnya? Kamu dilarang oleh pemerintah, ya? Dia langsung senyum. Iya. Kami meskipun dapat ilmu, kami gak boleh ngajar. Akhirnya karena dia mandang saya kecil, saya nukil orang besar. Qala Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Berkata Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki, ya, ajarkan orang, maka Allah tambah ilmumu. Ajarkan orang, Allah tambah ilmumu. Kaget dia. Iya, sebenarnya saya ngajar anak-anak saya, dia baru jujur, ya. Jadi ternyata di sana, di kampung Imam Bukhari yang kita sering hadis riwayat Bukhari, hari ini orang-orang nggak bisa buat pengajian utuh di sana. Tapi aneh, di Masjid Jami' Imam Bukhari saya diizinkan imamnya untuk buka majelis sebentar. Sekitar 45 menit saya buka sana, baca, tapi tidak di depan mihrab. Beliau mengatakan di sini aja, ya, di sini aja. Yang ada mihrabnya segala macam, saya bilang nggak usah, kami punya jamaah perempuan, kami di sudut saja. Akhirnya kami ke sudut. Lalu saya baca sanad kita dari murid-murid Syekh Yasin sampai ke Imam Bukhari. Alhamdulillah saya hafal sanadnya, tapi untuk dapat keberkahan kita baca teksnya. Kita bacakan satu hadis, innamal a'malu bin niyyat. Ternyata hadis itu udah melewati berbagai negara dan saya nomor 21 di sanad itu. Jadi udah lewat 20. Jadi ketika orang mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah, bukan hanya kembali kepada teks, tapi kembali kepada sanad. Mempelajari sanad itu wajib hukumnya bagi ahli hadis. Kalau nggak antum jadi ahli hadas, mulutnya berhadas, ngaji hadis tapi nyalahin orang, ngaji hadis tapi kebenciannya bertambah kepada orang. Tapi orang-orang yang belajar sanad, setiap hari dia merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan belajar kepada imam-imam sebelumnya. Mereka tidak berlaku, nggak sombong. Saya pernah cerita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berguru kepada seorang ahli hadis, ahli sufi.
namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Lalu tiba-tiba ada orang marahin saya dan melaknat saya, mengatakan laknatullah alaika ya sufi, laknat atas engkau hai sufi. Tapi lewat teman kita dia laknatnya, ente pembohong, masa Muhammad Wahab guru kepada sufi? Dia tidak tahu, dia bilang tidak ada. Padahal Muhammad bin Wahab, pendiri Wahabiyah, itu berguru kepada Muhammad Hayat As-Sindi, diakui oleh Syekh bin Baz, diakui oleh Syekh Ibn Utsaimin, diakui oleh semua orang yang menulis silsilah dan sirah zatiyah biografi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Imam Wahabi tidak pernah mengkafirkan sufi, tidak pernah menzindikkan sufi-sufi tarekat, nggak pernah. Kenapa hari ini Salafi dan Wahabi mengkafirkan? Kalau tidak mengkafirkan, menzindikkan, memfasikkan, membid'ahkan. Yang antum ikuti itu siapa? Syekhul Islam atau Syekhul Syaitan? Itu yang kita pertanyakan kepada mereka-mereka ini, ya. Silakan dijawab sendiri. Baca kitab-kitabnya dan kita menemukan itu. Bapak saudara makan Allah, karena imam-imam ini kalbunya dipenuhi dengan kalbu-kalbu yang lembut. Beliau mengatakan, al-hurru abdul ma tama'. Orang merdeka, orang paling bahagia, paling bebas, itu bukan orang golongan putih, ya, yang tidak berpartai, bukan, tapi orang yang tidak punya ketamaan. Tamak itu terbagi dua. Tamak fisik kita sudah bahas, suka makan, suka jalan-jalan. Ada level dua, tamak rohani, pengen disebut soleh, ngejar saf pertama, pengen disebut orang yang mengamalkan hadis keutamaan saf pertama. Hati-hati, hati-hati ya. Niatkan, aku ingin duduk di saf pertama, ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan itu, pasti bisikan itu ada. Bisikan itu selama dia tidak bersemayam di qalbu, la yadur, dia tidak menyusikan kita. Imam Alauddin Al-Tari mengatakan, selama lintasan-lintasan pikiran tidak bertahan lama di dalam pikiran, maka dia tidak akan merusak. Tapi kalau kita biarkan, dia merusak. Apa yang membuat dia bisa diobati, menghilang? Cuma zikir khafif. Lapar perut obatnya makan fisik. Kalau lapar rohani obatnya adalah zikir rohani. Maka zikir subhanallah lisan gak bisa mengobatinya. Dia cuma bisa zikir subhanallah yang pakai qalbu. La ilaha illallah dengan lisan tidak bisa mengobatinya, tapi la ilaha illallah pakai qalbu dia bisa diobati. Nah, zikir kita yang mana? Ya. Salat rukuk sujud yang fisik tidak bisa mengobatinya, tapi rukuk dan sujud berserta dengan qalbu itu bisa mengobatinya. Bapak saudara bahkan Allah, maka beliau mengatakan al-abdu hurrun ma qana. Maka orang merdeka itu indikator keduanya adalah dia akan merdeka rohaninya jika dia punya satu sifat, qanaah. Qanaah itu sering dengar. Qanaah itu bukan hanya legowo, tapi meridhai apa yang diberi. Salah satu zikir yang diwariskan Rasulullah SAW adalah raditu billahi robba. Itu bukan zikir sembarangan, Pak. Orang baca ini, kata Nabi, jamin masuk surga. Kalau dia meninggal mati syahid, jamin masuk surga. Hadis Sahih Abu Dawud, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Semenjak saya ziarah ini kata Sayyidina keluar terus, Pak. Nggak tahu nih ya. Ada apa ini? Sebelumnya enggak. Sebelumnya saya sering wabi Muhammadin. Tapi sejak ziarah ini kenapa nggak berani bilang wabi Muhammadin? Selalu saya mengatakan, merinding saya menyebut itu. Wabi Sayyidina Muhammadin. Gak pantas seorang Razi mengatakan wabi Muhammad. Siapa Ar-Razi? Siapa dia? Saya gak berani menyebut Muhammad tanpa Sayyidina. Cuma itu yang saya rasakan. Gak perlu pakai dalil dulu, ini adab. Adab. Apa kata Nabi? Tertemu dalam Sahih Bukhari, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu yang mesti dihormati oleh anak Adam. Anak Adam atau anak monyet ini? Ya, maka antum kalaupun lisannya hanya baca Allahumma shalli ala Muhammad, kalbunya harus menyebut Sayyidina Muhammad. Kalbunya, ya. Jangan sibuk lagi ini bid'ah nggak bid'ah, itu urusan udah selesai sebelum takbir. Kalau udah takbir nggak bahas bid'ah nggak bid'ah lagi, ya, nggak ngaji lagi otaknya. Kita lagi dialog dengan Allah Taala. Bapak selamatkan Allah. Apa kata beliau? Inna Allah Taala khalaqa sab'a samawat. Allah menciptakan 7 langit. Fi kulli sama' lahu khalqun wa junud.
Di setiap lapisan langit itu ada makhluk-makhluk Allah dan tentara-tentara Allah. Wa kullun lahu muti'un. Semuanya taat kepada Allah, gak ada yang maksiat. Baru di bumi ini ada orang maksiat. Dulu awal-awal naik pesawat pada zikir semua, bener gak? Tapi sekarang kalau udah naik pesawat ngapain? Santai aja, lupa kepada Allah, buka film, ya kan? Beda, sudah beda ya. Maka beliau mengatakan wa ta'atuhum ala sab'i maqamat. Ketaatan langit itu juga ada 7 macamnya. Kita ringkas aja. Di atas kita, jadi kita berdiri lalu sampai ujung atas. Kita nggak tahu ujung atas itu di mana. Pengalaman rohani bisa membuktikannya, tapi kalau disebut dalam pengalaman teks kitab itu menjadi fitnah, maka kita nggak bahas itu. Di langit ini disebut sama dunia, langit pertama. Amalannya apa? Al-khawf wal raja. Malaikatnya punya 2 amalan. Amalan qalbu, rasa takut kepada Allah plus rasa harap. Takut amalnya tidak diterima, harap amalnya diampuni. Sholat tidak khusyuk, takut nggak terima, tapi berharap Allah kan Rahman Rahim, semoga diterima. Jangan takut saja, nanti jauh dari Allah. Jangan harap doang, nanti maksiatnya tidak membuat rasa takut. Bapak saudara makan Allah, disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa Jibril, Mikail itu dulu senyum terus dan tidak pernah lagi senyum mundu ma khalaqallahu an-nar, mundu khalaqatin nar, semenjak diciptakan neraka Mikail tidak pernah lagi tersenyum. Mikail alaihi salam, Mikail yang nganterin makanan buat antum, yang ngasih rasa kenyang itu maka Mikail yang nganterin, Allah yang kasih dianterin. Maka ada orang makan banyak gak kenyang-kenyang, itu Mikailnya belum datang. Ya, kenapa nggak pakai Bismillah? Pakai Bismillah. Kenapa ada 309 tahun ada orang Ashabul Kahfi 309 tahun nggak lapar-lapar? Karena malaikat Mikail nongkrongin Pak di situ. Tentaranya malaikat Mikail nongkrong di situ. Karena kenyang itu rasa, kenyang itu bukan fisik. Sebenarnya dirasa. Benar nggak? Ada nggak wujud kenyang? Orang makan dikit, orang makan banyak, kok sama-sama kenyangnya? Padahal ini dikit, ini banyak. Ya nggak? Sama Pak, ada orang nikah 1 istri, nikah 3 istri, sama-sama kenyangnya dia. Ya. Padahal ini 1, yang ini 3. Yang 1 kenyang dia, yang 3 kok nggak kenyang-kenyang, itu masalahnya apa? Ya mungkin dia belum bersahabat sama malaikat Mikail ya. Jadi ibu doain aja suaminya berteman sama malaikat Mikail. Di level kedua, langit kedua, itu malaikat amal qalbunya adalah al-hubb wal huzn. Amalnya adalah cinta. Orang cinta itu bahagia nggak? Bahagia. Tapi wal huzn, dia juga punya sedih. Jika ada orang berkhianat kepada Allah di bumi, dia langsung sedih. Dia langsung mengistighfarkan kita. Jika ada orang taat di muka bumi, dia langsung bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia senang sekali. Maka ketika ada seorang sahabat berimprovisasi lagi rukuk, dia baca doa, lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fiyya, sebanyak yang kamu mau itulah pujian bagimu. Cuma itu Pak, kalau diterjemahin bebas. Kalau yang Nabi ajarkan apa? Allahumma lakal hamdu mil as-samawati wal ardh, ya Allah pujian semua langit dan bumi. Kalau orang ini enggak, sebanyak yang kamu mau ya Allah, itulah pujian bagimu. Apa kata Nabi? Nabi cepat-cepat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi nanya, siapa yang baca doa ini ketika tidak? Apa jawaban mereka? Semuanya nelok kiri kanan, nggak ada. Akhirnya satu orang jujur, takut dianggap itu bid'ah. Ya, akhirnya dia nunggu, aku wahai Rasulullah, sembari takut dan bergetar, takut disalahkan tapi juga haram. Rohaninya lagi naik Pak, menembus langit pertama itu. Ketika Nabi katakan dia tembus sampai ke langit ke-7. Apa kata Nabi? Laqad ra'aitu isnatai asyrata malakan ayyuhum yattadiruna. Aku melihat 12 malaikat. Di riwayat lain 30 malaikat, salasin. Mereka berlomba-lomba untuk mengangkat bacaanmu itu sampai ke langit sana. Malaikat ini mereka. Ini malaikatnya ya. Di langit yang ketiga, alal minnati wal haya. Malaikat
yang amalannya adalah mensyukuri pemberian, wal haya, dan merasa malu. Inilah amalan Nabi ketika Nabi keluar dari toilet. Nabi minta ampun, ghufrana ya Rabb, syukurku belum cukup. Kurang apa Nabi syukurnya? Kakinya sudah kapalan. Tapi ternyata ada syukur, mensyukuri buang air kecil, buang air besar yang tidak bisa dibalas pakai sholat. Maka Nabi mengatakan, ghufrana ya Rabb, pemberianmu ini aku belum sanggup syukuri. Ghufrana, antum yang mana? Berarti langit ketiga aja belum tembus amal kita ya. Yang keempat, asyauq wal haibah. Kalau sampai rasa rindu ketemu Allah, rasa haibah, merasa hebatnya Allah, maka ini orang-orang kalbunya sudah selevel dengan kalbu-kalbu para malaikat yang di langit keempat. Maka orang-orang begini temannya bukan makhluk biasa lagi, tapi makhluk-makhluk suci. Dan yang kelima, alal munajah wal ihlal. Orang-orang yang di langit kelima tugasnya apa? Amalannya apa? Munajah. Dia kalau ibadah rasanya ngobrol sama Allah, bukan ngobrol sama tembok. Apalagi milkilin punggungnya, bajunya orang samping kiri kanan, apalagi mau ngejar kaki orang lagi ya. Wal ijlal, dan menghormati Allah Ta'ala. Dan yang keenam, alal inabati wa ta'zim, kembali kepada Allah dan menta'zim Allah Ta'ala ya. Dan yang ketujuh, alal minnati wal qurbah, kebaikan-kebaikan Allah membuat dia tambah dekat kepada Allah. Bapak saudara makan Allah, maka beliau mengatakan ahwal para ahli qalbu itu minimal ketiga. Ini penutupnya, as-siqah bil madmun, yakin terhadap jaminan Allah. Udah yakin belum besok makan apa, nanti masa pensiun makan apa? Ada perasaan takut, berarti belum nyampe. Yang kedua, al-qiyam bil awamir, melaksanakan perintah sesanggupnya. Kalau Allah bilang qiyamul lail, qumil laila, bangun nanti malam. Yang belum bangun ntar malam, ini belum masuk ke level ini, belum jadi ahli qalbu, belum jadi ahli qalbu. Yang zikirnya masih lebih kurang banyak dengan lupanya, dia belum ahli qalbu. Beda munafik dengan mukmin apa? Munafik ingat Allah, lakin illa qalila, hanya sedikit. Munafik itu ingat Allah katsira. Uzkurullaha dzikran katsira. Itu yang mana? Silakan cek sendiri ya. Dan yang ketiga, mura'atus sirri wa takhalli minal kaunain, menjaga sir rahasia kalbu biar enggak kemasukan virus-virus al-kaunain, maka dibersihkan dari pengaruh alam semesta. Itu sebabnya setiap hari, setiap malam, malaikat-malaikat pencatat amal itu melihat apakah ada istighfar di lembaran amal kita. Jika ada, dihapus insyaallah. Mari Bapak saudara Allah, hiasi kalbu dengan amal-amal kalbu, lisan ini dengan istighfar, mata ini dengan mentazim nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.